إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk syukur, segala pujian dan rasa terima kasih paling utama dan pertama kita panjatkan, kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala kebaikan yang kita nikmati, segala nikmat yang ada pada kita, baik nikmat yang sangat kecil sampai nikmat yang besar bahkan sangat besar, itu semua tidak lain dan tidak bukan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada nikmat yang kamu nikmati, yang kamu rasakan, melainkan itu semua berasal dari Allah. Dan nikmat Allah itu sangatlah banyak. Bahkan Allah menantang hambanya untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang mampu menghitung nikmat Allah. Jangankan nikmat yang besar, nikmat yang kecil saja hamba tidak ada yang mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada nikmat yang ada padamu melainkan itu semua berasal dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jikalau engkau menghitung satu saja dari berbagai macam nikmat Allah yang sangat banyak itu, la tuhsuha, kata Allah, tidak akan pernah bisa kamu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Dan Allah mengingatkan kita sebagai hamba Allah bahwa sifat kita, sifat manusia, la zalumun kafar, yang artinya sangat banyak berbuat zalim. Dan zalim itu, kata para ulama, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itulah kezaliman. Yang seharusnya dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tapi dia tempatkan penyembahan itu, ibadah itu kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Dan dia adalah dosa yang sangat besar. Jika seorang hamba tidak bertobat dari kesyirikan, dia mati membawa kesyirikan, maka dia akan kekal di neraka. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa dan maksiat, para ulama membaginya menjadi dua. Bahkan Allah jelaskan di Al-Quran, Nabi jelaskan dalam hadis beliau, bahwasanya dosa dan maksiat itu ada yang besar dan ada yang kecil. Jangankan yang besar, yang kecil saja
memiliki pengaruh kepada hati hamba, memiliki pengaruh dalam talabul ilmi, masuknya ilmu kepada hamba tersebut. Dan ilmu yang dimaksud, ilmu yang berasal dari Al-Quran, kalamullah, dan berasal dari hadis Nabi yang mulia. Bahkan dosa juga mempengaruhi rezeki seorang hamba dan mempengaruhi hubungan hamba dengan hamba yang lain. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, "Fama yanbaghi an yu'lam", di antara sesuatu yang pantas yang harus diketahui, anna dzunuba, bahwasanya dosa-dosa itu, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat itu, tadurru, memberikan keburukan kepada seorang hamba yang mengerjakannya. Wala budda anna dararaha fil qalbi kadarari as-sumumi fil abdan, yang artinya sudah tentu dan pasti yang namanya dosa dan maksiat itu memberikan keburukan, memberikan sesuatu hal yang negatif kepada hamba. Sebagaimana keburukan dosa dan maksiat juga memberikan pengaruh kepada hati hamba tersebut, dan itu seperti buruknya atau jahatnya racun yang menimpa badan seorang hamba. Dan racun itu bermacam-macam tingkatannya, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sangat parah. Begitu pula dengan dosa, ada dosa kecil yang ringan, ada dosa yang sangat besar, bahkan ada yang dosa jika seorang hamba tidak bertobat dari dosa itu kekal di neraka. Dan ketahuilah, segala keburukan, musibah yang terjadi di dunia ini, bahkan pada diri kita sendiri, itu sebabnya adalah dosa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura, "Wa ma bikum wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apapun yang menimpamu dari musibah, dari keburukan, fabima kasabat aydikum, itu semua berasal dari perbuatan kaki tanganmu, perbuatan dosamu. Bukan karena Allah yang sengaja memberikan keburukan, tetapi kita sendiri yang membuat keburukan itu menimpa kita karena dosa kita. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Maha mengampuni begitu banyak kesalahan dan dosa hamba-hambanya. Dan dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hamba itu meninggal dunia dan belum bertobat, yaitu dosa-dosa di bawah kesyirikan. Namun hukum asalnya dosa yang dikerjakan seorang hamba membuat dia terjerumus ke neraka. Dosa yang dikerjakan oleh lisannya, oleh tangannya, oleh kakinya. Bahkan orang yang ahli ibadah, siangnya puasa, malamnya salat malam, luar biasa ibadahnya, di mana hamba-hamba yang lain sangat berat, tetapi dia luar biasa, sangat ringan mengerjakan salat malam setiap malam, sangat ringan mengerjakan puasa, bahkan mungkin puasa Daud, di mana puasa Daud merupakan puasa yang paling baik. Seorang hamba berpuasa sehari, kemudian di hari berikutnya dia berbuka, kemudian dia berpuasa lagi, kemudian dia berbuka. Namun seorang hamba yang beribadah dengan begitu banyak ibadah, itu bisa masuk neraka karena sebab dosanya. Bahkan dosa yang terkadang di pandangan manusia begitu ringan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Al-Muflis. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, yang muflis itu?" Kata para sahabat, orang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki harta benda. Nabi menjelaskan, orang yang bangkrut di umatku adalah orang yang datang di hari kiamat membawa kebaikan salat, pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala qiraatul Quran, membaca Al-Quran, membawa pahala sedekah, infak, haji, umrah, dan lain sebagainya, amar ma'ruf nahi munkar. Namun kata Nabi, qad syatama hadza, dia mencela orang ini, wa daraba hadza, memukul orang itu, wa akhadha mala hadza, dia mengambil harta orang ini, kemudian dia juga membunuh orang
lain, atau dia mencelakakan orang lain, artinya dia berbuat zalim kepada makhluk Allah, maka itu disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang muflis. Jika dia tidak sadar, maka di hari kiamat orang-orang yang dia zalimi akan menuntut kezaliman tersebut. Maka akan dibagikan amal ibadahnya tersebut, pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi sampai habis amal ibadahnya, pahalanya. Kemudian dia masih berbuat zalim. Apa yang terjadi? Allah berikan keburukan dosa-dosa orang yang dizalimi kepada dia, sehingga dia pun jatuh ke neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Kemudian mengenai dosa kecil dan dosa besar, Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan perkataan Al-Imam Fudail bin Iyad. Beliau berkata, qala Al-Fudail Ibnu Iyad, biqadri ma yasgharu dzanbu indaka ya'zumu indallah. Yang artinya, kadar dosa yang dikerjakan seorang hamba, jika dia hamba itu memandang kecil dosanya, maka ketika itu dosa itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jika hamba itu memandang besar dosanya, begitu takut kepada dosanya, seakan-akan dosa itu akan menimpanya seperti gunung yang menimpanya, maka dosa itu menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa besar, sebagaimana pemahaman yang dipahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah, oleh Nabi dan para sahabat dan para ulama setelahnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, dosa besar itu adalah dosa yang memiliki ancaman, yang memiliki laknat dari Allah. Orang yang mengerjakannya diancam dengan neraka, diancam dengan siksa. Sementara dosa kecil adalah dosa yang tidak memiliki ancaman, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan dalam sebuah qamus, yakni qamus al-mu'asirah, disebutkan dosa kecil itu muqaddimah az-zanbi, yaitu pengantar dari sebuah dosa, seperti melihat atau memegang. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba ala ibni Adam, yang artinya sesungguhnya Allah telah menetapkan, artinya pasti, manusia itu hazzahu minaz zina. Allah tetapkan bagian manusia itu dari zina, dosa. Adraka dzalika la mahalata, di mana manusia itu pasti akan mendapatkannya. Tidak mungkin tidak akan mendapatkannya. Tidak akan mengenainya, tidak mungkin, pasti mengenainya. Fazina al-ain an-nazar, dan zinanya mata adalah melihat. Wa zina al-lisan al-mantiq, dan zinanya lidah, lisan adalah membicarakan atau perkataan-perkataan yang mengarahkan kepada perzinahan. Wan nafs, dan zinanya jiwa adalah tamanna wa tashtahi, berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Wal farju yusaddiqu dzalika kullah wa yukadzibu, dan kemaluan membenarkan semua itu. Jika dia mengerjakan perbuatan dosa dengan kemaluannya, artinya dia melakukan dosa besar, membenarkan semua zina mata, zina tangan, zina jiwanya. Tetapi jika dia tidak mengerjakannya, maka dia meninggalkan dosa besar. Dia hanya melakukan dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, dan Nabi juga menjelaskan dalam hadis, bahwasanya salat hamba dari salat yang wajib ke salat wajib berikutnya, dari salat Jumat ke Jumat berikutnya, dari umrah ke umrah berikutnya, akan menghapuskan dosa-dosa hamba, maksudnya dosa-dosa kecil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi yang menjelaskan jika seorang hamba berdosa maka menjadi hitam hatinya. Muncul di hatinya bercak hitam. Nabi bersabda yang artinya jika seorang hamba berbuat suatu dosa maka nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Kata Nabi yang artinya akan muncul, akan ternodai hatinya dengan sebuah noda, titik hitam. Jika hamba itu taba, bertaubat kepada Allah, kemudian dia menjauhi dosa itu, mengingkarinya, meninggalkannya, wastaghfara, dan dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dosa itu dosa besar, dia bertobat. Jika dosa kecil cukup dengan istighfar. Maka ketika dia bertobat dari dosa besar, beristighfar dari dosa kecil dan menjauhinya, maka sukila qalbuhu, kata Nabi, akan kembali mengkilap bersih hatinya tersebut. Wa in ada, jika hamba itu kembali berbuat dosa, maka akan muncul lagi dosa yang lebih besar, akan muncul lagi noda di hatinya, akan muncul titik noda yang lebih besar lagi. Semakin dia bertambah berbuat dosa, semakin hitam hatinya. Karena semakin banyak noda hitam di hatinya, sampai noda hitam itu mengalahkan hatinya yang tadinya putih bersih. Artinya hatinya menjadi hitam kelam. Kata Nabi, itulah ron, itu noda. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ron, noda yang menutupi hatinya. Karena sebab apa? Karena sebab perbuatan dosa yang dia kerjakan. Jika seorang hamba hatinya hitam, maka dia akan mudah terpengaruh oleh syaitan, akan menjadi pengikut syaitan, bahkan tidak bisa membedakan mana yang hak, yang benar, mana yang batil, yang salah. Bahkan syaitan pun gampang untuk mempengaruhinya. Tapi jika seorang hamba hatinya bersih, maka syaitan pun akan takut kepadanya. Ketika mendekat syaitan kepadanya, maka dia akan diserang, akan terkena oleh jernihnya atau bersihnya hati tersebut. Hukum asalnya, seorang hamba itu berjalan di atas fitrahnya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai hamba itu merubah keadaan yang ada pada dirinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap hamba Allah utus malaikat-malaikat yang menjaga hamba itu dari depan dan dari belakang. Yahfazunahu min amrillah. Malaikat itu menjaga hamba itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menjelaskan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Masih dalam ayat yang sama, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu merubah keadaan dirinya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Jika Allah sudah berkeinginan, berkehendak kepada suatu kaum dengan keburukan, maka tidak ada yang bisa menolong atau menolak keburukan tersebut. Wa ma lahum min dunihi min wal. Ketika hamba diberikan keburukan oleh Allah, tidak ada yang bisa menolaknya dan tidak ada yang bisa menolongnya. Syekh As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah keadaan dirinya. Yang tadinya Allah berikan rizki, nikmat, Allah jaga tubuhnya, Allah kirimkan malaikat. Ketika seorang hamba berpindah, yang tadinya dia taat, bersyukur, menjadi tidak taat, membangkang dan tidak bersyukur, maka seketika itu Allah cabut nikmat yang ada padanya. Yang tadi hatinya tenang menjadi gelisah, yang tadi hatinya bahagia menjadi sedih,
yang tadi kehidupannya begitu lapang menjadi sempit dan lain sebagainya. Dan di antara pengaruh dampak dosa-dosa yang pertama, dosa dan maksiat itu akan menghalangi masuknya ilmu kepada seorang hamba. Sebagaimana dijelaskan sebuah kisah yaitu dari Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yudali 'asin. Beliau Imam Syafi'i terkenal dengan hafalannya yang begitu cepat dan begitu gampang mendapatkan ilmu. Namun pernah beliau mengadu kepada gurunya Al-Waqi' perihal su'a hifdzah, buruknya hafalannya. Maka Imam Waqi' menjelaskan, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau guruku menjelaskanku untuk meninggalkan maksiat. Bi annal ilma nur. Karena apa? Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asin. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Kemudian dampak yang kedua, orang yang berbuat dosa kecil, dia berbuat dosa itu terus menerus tanpa istighfar sehingga menumpuk menjadi dosa besar. Dosa besar dia kerjakan tapi tidak bertobat. Dan terus seperti itu, dampak keduanya akan menghalangi datangnya rizki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yuhramu ar-rizqa bi dzanbi yusibuhu." Yang artinya seorang hamba benar-benar akan dihalangi dari rizki karena sebab apa? Sebuah dosa yang dia kerjakan, yang dia belum beristighfar dan yang ia belum bertobat dari dosa itu. Kemudian dampak yang ketiga, orang yang berbuat dosa dan maksiat akan mendapatkan kehampaan hati, hatinya menjadi gersang, hatinya menjadi gelisah dan tidak tenang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, tentram. Namun orang yang berbuat dosa, dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia enggan untuk berzikir. Karena orang yang berbuat dosa, dosanya itu akan membuat dia berbuat dosa berikutnya. Sehingga banyak orang-orang yang berdosa dan belum bertobat, begitu enggan beribadah kepada Allah, begitu enggan salat, begitu enggan berzikir. Dan juga Al-Imam Ibnu Mubarak menjelaskan, beliau berkata, "Ra'aitu dzunuba tumitul quluba." Yang artinya aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati-hati. Wa qad yurithu dzulla idmanuha. Dan terus mengerjakan dosa itu akan menjadikan hamba itu hina. Wa tarku dzunubi hayatul qulubi. Dan meninggalkan dosa itu merupakan hidupnya hati. Jika kita ingin mendapatkan hati yang hidup, maka hendaknya kita meninggalkan dosa. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan baik bagi seorang hamba, yang terbaik bagi seorang hamba yaitu bermaksiat kepada dosa, maksudnya meninggalkan dosa tersebut. Dan yang terakhir, dampak dari dosa dan maksiat yaitu semua urusan hamba itu menjadi sulit. Allah persulit urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari setiap urusannya, permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Itu bagi orang yang bertakwa. Sedangkan orang yang bermaksiat, kebalikan darinya. Orang yang bermaksiat kepada Allah, yang berbuat dosa, maka tidak ada jalan keluar bagi setiap urusannya, bagi setiap permasalahannya, dan menjadi sempitlah rizkinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang terus bertaubat, hamba-hamba yang terus berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang akhir hidupnya, akhir kalamnya la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله